Halo guys, kali ini kita akan memperkenalkan salah satu desa yang berada di Kecamatan Ampel Gading, yaitu Desa Argoyuwono. Desa Argoyuwono merupakan salah satu desa yang berada di kaki gunung lereng Semeru dengan ketinggian 650 mdpl sampai dengan 1100 mdpl. Salah satu kelompok tani yang berada di Desa Argoyuwono yaitu kelompok tani Sumekar yang berada di Dusun Argosari, Desa Argoyuwono, Kecamatan Ampel Gading. Kelompok tani Sumekar berdiri pada tahun 1997 yang diketuai oleh Bapak Rasman. Kelompok tani Sumekar memiliki jumlah anggota sebanyak 78 orang dengan 70 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. Salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh kelompok tani yaitu salah satunya kerja bakti bersama di lahan milik petani yang dilakukan secara bergilir dari kebun petani yang satu ke kebun petani yang lain. Salah satu komoditas unggulan yang ada di kelompok tani Sumekar yaitu adalah tanaman kopi. Kegiatan GAP yang biasanya dilakukan oleh petani di lahan yaitu diawali dengan pembuatan lubang tanam. Pembuatan lubang tanam biasanya dilakukan 6 bulan sebelum penanaman tanaman kopi. Pembuatan lubang tanam ini dibuat oleh petani dengan ukuran 60 cm x 60 cm. Kegiatan penanaman tanaman kopi biasanya dilakukan pada bulan 10 ataupun 11 pada saat musim hujan telah tiba. Tanaman kopi yang telah ditanam kemudian ditambahkan pupuk organik di atasnya. Kegiatan selanjutnya yaitu pengecekan pH tanah untuk mengetahui kondisi tanah apakah berada pada pH netral atau dalam keadaan masam. Kegiatan sanitasi lahan merupakan salah satu kegiatan yang cukup penting dalam perawatan tanaman kopi. Sanitasi lahan ini bertujuan untuk membersihkan gulma yang ada di sekitar tanaman kopi dan dilakukan secara manual menggunakan sabit oleh kelompok tani Sumekar. Kegiatan selanjutnya yaitu pembuatan rorak. Pembuatan rorak ini dilakukan oleh kelompok tani Sumekar dengan membuat lubang yang berukuran 50 x 30 x 30. Rorak sendiri merupakan hal yang cukup penting terutama untuk lahan yang terasering yang berada di pegunungan. Salah satu tujuan pembuatan rorak yaitu untuk menyimpan air dan juga mencegah erosi. Selain itu, rorak juga dapat digunakan sebagai tempat pembuatan kompos, yaitu dilakukan dengan cara memasukkan daun-daun kopi yang berguguran atau sisa-sisa rumput ke dalam lubang rorak yang telah dibuat. Kegiatan selanjutnya yaitu pemupukan. Pemupukan yang biasanya dilakukan oleh kelompok tani Sumekar yaitu pemupukan organik karena rata-rata para petani tidak menggunakan pupuk kimia. Pemupukan organik biasanya dilakukan setahun 3 kali. Kegiatan pemangkasan yang dilakukan oleh petani yaitu biasanya meliputi wiwilan atau pemangkasan tunas air yang dilakukan secara rutin sebelum dan sesudah panen, yaitu dilakukan selama 2 bulan sekali. Petani juga biasanya melakukan pemangkasan pada cabang-cabang yang kurang produktif, cabang balik, dan juga cabang cacing yang dapat mempengaruhi produktivitas tanaman kopi. Selain itu juga dilakukan panglepan biasanya dilakukan setelah panen. Kegiatan panen merupakan kegiatan yang sangat menyenangkan bagi petani kopi. Kegiatan panen yang dilakukan oleh kelompok tani Sumekar yaitu panen dengan cara petik merah, yaitu dengan cara memanen buah kopi yang sudah berwarna merah. Selain itu juga ada teknik rajutan yang dilakukan oleh para petani yaitu dilakukan pada saat terakhir panen dengan memanen seluruh tanaman kopi baik yang berwarna merah maupun yang berwarna hijau.
Pemangkasan naungan juga merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh kelompok tani Sumekar. Pemangkasan naungan sendiri dilakukan setiap 2 bulan sekali, kemudian hasil pemangkasan tadi diberikan sebagai pakan ternak yang merupakan salah satu integrasi antara kebun kopi dengan peternakan kambing. Kegiatan pasca panen yang pertama yaitu melakukan sortasi ceri, yaitu dengan memisahkan biji kopi yang berwarna hijau dan juga biji kopi yang berwarna hitam atau cacat. Selanjutnya yaitu dilakukan proses perambangan dengan tujuan untuk memisahkan biji kopi yang mengapung dan juga biji kopi yang tenggelam di dalam air. Setelah proses perambangan selesai, kemudian biji kopi dipalper dengan tujuan untuk memecah biji kopi dan juga memisahkan biji kopi dengan kulit kopi. Setelah itu dilakukan penjemuran biji kopi di atas para-para mulai jam 7 sampai jam 2 siang selama 1 minggu dengan sinar matahari langsung. Setelah biji kopi kering, kemudian dilakukan proses sortasi dan grading dengan menggunakan alat grader dengan tujuan untuk mendapatkan biji kopi sesuai grade yang diinginkan. Sedangkan untuk sortasi biji kopi yang cacat dilakukan secara manual. Green bean yang sudah disortasi dan grading siap untuk disangrai. Proses sangrai dilakukan menggunakan mesin roasting dengan kapasitas maksimal 4 kg dengan suhu 210 derajat Celcius sampai dengan tingkat kematangan yang diinginkan. Setelah proses sangrai selesai, kemudian kopi di roasting minimal 5 sampai dengan 24 jam. Setelah proses roasting selesai, selanjutnya yaitu melakukan pembubukan biji kopi dengan menggunakan mesin pembubuk. Setelah proses pembubukan selesai, selanjutnya yaitu dilakukan proses pengemasan. Proses pengemasan diawali dengan memberikan stiker pada kemasan standing pouch. Setelah itu dilakukan proses penimbangan. Proses penimbangan ini dilakukan dengan cara memasukkan biji kopi sesuai dengan berat yang diinginkan sesuai dengan pesanan. Setelah proses pengemasan selesai, hal selanjutnya yang dilakukan yaitu proses penyileran. Proses penyileran ini dilakukan untuk menjaga kualitas dan keamanan produk. Kopi Sumekar siap diorder.